Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Bersama saya Anggun Aktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 7 DPR RI yang menilai pemerintah perlu membuka peluang investasi yang seluas-luasnya kepada pihak swasta dalam pengembangan energi baru terbarukan agar dapat mendukung tercapainya upaya pemerintah dalam transisi dari energi fosil menuju energi hijau. Komisi 7 DPR RI mendorong investasi swasta dalam pengembangan energi baru terbarukan sehingga pemanfaatan energi hijau di Indonesia bisa segera direalisasikan. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno, mendukung pemerintah untuk membuka peluang investasi selebar-lebarnya kepada pihak swasta yang ingin mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan di dalam negeri. Menurutnya, pemerintah harus menjamin kemudahan investasi bagi swasta, serta turut memberikan insentif agar mampu menarik minat perusahaan swasta untuk berinvestasi. Ya, investasi itu kan selalu memperhitungkan keekonomian, ya. Jadi keekonomian harus menarik, ya. Harus ada insentif yang membuat itu menjadi menarik. Misalnya ada fiskal insentif, ya, ataupun kontrak yang lebih panjang, ya, dan hal-hal lain. Tetapi saya kira masalah keekonomian itu menjadi titik tolak, termasuk tarif juga harus menjadi menarik, ya. Saya kira itu menjadi PR kita untuk bagaimana kita bisa menghadirkan lebih banyak lagi investasi swasta di Indonesia, terutama di bidang energi terbarukan itu. Minatnya ada, saya kira tinggal bagaimana kita mengemasnya sehingga investasi itu menjadi menarik bagi kita, tetapi juga jangan membebani pemerintah karena per hari ini listrik kepada masyarakat masih disubsidi oleh pemerintah. Pemanfaatan energi baru terbarukan kian dikebut pemerintah. Proyek pembangkit listrik tenaga surya atau solar panel tengah dibangun di beberapa wilayah di tanah air. DPR RI mendukung upaya pemerintah di dalam transisi dari energi fosil menuju energi hijau yang lebih ramah lingkungan. Oki Zulindra dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita mengenai Komisi 11 DPR RI yang meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan arah kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Nilai tukar rupiah melemah sebesar 0,22% atau 34 poin menjadi 15.573 per dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 15.539 rupiah per dolar Amerika Serikat. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendorong pemerintah melakukan mitigasi kebijakan di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini sehingga pergerakan sektor real tetap terjaga. Kamru Samad menyebut Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal hingga saat ini belum memperlihatkan rencana mitigasi terhadap pelemahan rupiah, mengingat kewajiban utang luar negeri dengan mata uang asing telah jatuh tempo. Pelemahan rupiah ini memang dikarenakan dua faktor. Pertama, faktor eksternal, gejolak ekonomi global akibat konflik antar satu negara atau antar benua atau antar golongan. Kemudian dampak dari pelemahan rupiah ini bisa menimbulkan kontraksi terhadap sektor real, khususnya industri kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ini yang harus diwaspadai. Karena itu kita mendorong Bank Indonesia bukan hanya menjadikan kenaikan suku bunga sebagai instrumen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, tapi harus bisa mencari terobosan kebijakan moneter apa yang bisa diambil. Kamru Samad berharap Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga perlu segera menerapkan arah kebijakan guna menjaga daya beli masyarakat dalam situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini kami akan menayangkan berita dari Komisi 11 DPR RI yang berharap pemerintah memperhatikan ekspor-impor pangan secara bijak. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi. Di sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah memperhatikan kegiatan impor bahan pangan sesuai dengan kebutuhan agar tidak menambah beban APBN. Fenomena El Nino dan memanasnya kondisi geopolitik global berdampak pada kenaikan harga dan keterbatasan stok bahan pangan secara global. Sejumlah negara bahkan menerapkan penghentian ekspor bahan pangan. Terkait itu, pemerintah diimbau menetapkan kebijakan impor dan ekspor secara bijaksana untuk menjaga harga dan ketersediaan bahan pangan di dalam negeri yang akan berdampak pada tingkat inflasi nasional. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Susetio mengingatkan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebijakan ekspor dan impor bahan pangan Indonesia untuk menjaga ketersediaan di dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas pemerintah sebelum memutuskan melakukan ekspor sehingga masyarakat Indonesia tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan pangan yang terjangkau. Bukan hanya Indonesia, kalau kita lihat sudah 22 negara yang bahkan tidak mau mengekspor pangannya. Ya, jadi karena sekarang ini efek kekeringan karena El Nino itu berdampak kepada ketersediaan pangan. Makanya sangat penting bagi kita yang utama adalah menyediakan kebutuhan pangan untuk masyarakat kita, sehingga dengan demikian dengan tercapainya persediaan yang cukup, maka diharapkan harga itu tidak naik dan itu tidak berdampak kepada mempengaruhi kesejahteraan masyarakat kita. Menurut Andreas Susetio, untuk kegiatan ekspor komoditas mineral sebaiknya tidak dihentikan secara penuh karena akan mendukung penerimaan negara dalam jumlah besar. Begitupun dengan impor yang tidak sesuai kebutuhan perlu dikurangi karena akan menambah beban APBN. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita dari Komisi 8 DPR RI yang menilai pemerintah dan seluruh pihak terkait wajib memenuhi 3 poin utama kesejahteraan ibu dan anak. Di sini dinilai berpengaruh besar pada pemenuhan hak ibu dan anak selama 1000 hari kehidupan. Komisi 8 DPR RI terus melakukan pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang ditargetkan bisa selesai di masa sidang ini. Beberapa poin masih menjadi pembahasan yang cukup alot. Meski begitu, anggota Komisi 8 DPR RI memastikan RUU KIA akan menjamin pemenuhan hak-hak ibu dalam mengasuh anak serta jaminan kesejahteraan anak selama 1000 hari kehidupan demi menciptakan generasi berkualitas. Nanang Samodra menjelaskan, dalam RUU KIA, pemerintah dan semua pihak diwajibkan memenuhi 3 poin utama kesejahteraan ibu dan anak. Ketiga poin ini dinilai berpengaruh besar pada pemenuhan hak ibu dan anak selama 1000 hari kehidupan. Tidak hanya itu, kesehatan mental orang tua khususnya ibu juga harus mendapat perhatian bersama agar pemenuhan gizi anak selama 1000 hari pertama kehidupan tidak terganggu. Mental orang tuanya harus dijaga. Kemudian yang kedua, kondisi sosial ekonominya harus dijaga. Kemudian yang ketiga, dari segi kesehatannya harus dijaga. Ini 3 komponen itu yang paling penting untuk bisa kita adopsikan dalam undang-undang ini, terjamin bagi ibu dan anak. Kadang-kadang ada masalah di luar itu juga menjadi hal yang perlu juga kita antisipasi dalam undang-undang ini.
Kalaupun nanti akan dibuatkan aturan lebih detail, kita muatkan akan diatur dengan peraturan pemerintah atau aturan lain yang dimuat dalam pasal-pasal di undang-undang ini. Nanang Samodra menambahkan, banyaknya kasus perceraian orang tua di Indonesia juga menjadi pertimbangan DPR dan pemerintah dalam hal pemenuhan hak ibu dan anak. Melalui RUU KIA, orang tua yang sudah bercerai diwajibkan memenuhi hak-hak ibu dan anak. Ken dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai partisipasi Indonesia dalam menyuarakan perdamaian global di antara negara-negara yang berperang dapat menjadi kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan regional dan internasional. Konflik Israel dengan kelompok militan Palestina bernama Hamas masih terus memanas. Lebih dari 10.000 jiwa dari kedua negara menjadi korban konflik tersebut. Indonesia melalui pemerintah maupun DPR RI harus tampil dan berperan besar untuk mewujudkan perdamaian global di antara negara-negara yang berperang. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta mengungkapkan, BKSAP sebagai alat kelengkapan Dewan yang berperan besar menjalankan fungsi diplomasi parlemen terus melakukan multi-track diplomasi pada forum-forum internasional untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Jika perang Israel dan Palestina tidak dihentikan, akan berdampak pada memanasnya kondisi geopolitik antar negara di kawasan tersebut yang bisa saja memicu timbulnya perang terbuka. Yang tersisa masih dijajah itu Palestina, maka menjadi kewajiban konstitusional kita untuk membantu mendorong agar penjajahannya itu segera selesai, bangsa Palestina sedang merdeka, apalagi sekarang sedang perang gitu. Nah, di IPU kami berusaha untuk memasukkan tema penghentian perang di Gaza. Di PBB, pemerintah juga bergulat di Dewan Keamanan dan seterusnya. Itu yang kita diskusikan dengan mahasiswa di samping peran-peran keparlemenan. Sukamta menambahkan, meski Indonesia tidak terkait langsung dengan perang Israel dan Palestina, partisipasi Indonesia menyuarakan perdamaian akan menjadi kontribusi positif terhadap stabilitas keamanan regional dan internasional. Selain itu, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Ade Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sejak awal Oktober 2023 yang lalu terpantau harga dolar merangkak naik hingga menembus rekor tertinggi sepanjang 2023 dan sempat melampaui angka Rp15.800. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. DPR RI berharap penguatan harga dolar terhadap rupiah tidak memberikan dampak signifikan pada sektor industri di tanah air. DPR RI menilai kenaikan suku bunga acuan yang diambil pemerintah sebagai salah satu mitigasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika tidak semata-mata menjadi jalan keluar untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengembalikan kejayaan rupiah. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil mitigasi risiko yang nyata di masyarakat agar menjadi bantalan sosial dan sehingga menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah tidak memberikan dampak pada daya beli masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Potensi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih belum hilang, kendati sempat menguat sejak akhir Oktober lalu. Bayang-bayang keperkasaan dolar terhadap rupiah masih terus menghantui hingga akhir tahun ini. Sebagai salah satu mitigasi pelemahan nilai rupiah terhadap dolar Amerika, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau menjadi 6% pada pertengahan Oktober silam. DPR juga mendorong pemerintah untuk membuat mitigasi kebijakan di tengah pelemahan rupiah yang terjadi saat ini, sehingga pergerakan sektor real tetap terjaga. DPR menilai Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal hingga saat ini belum memperlihatkan rencana mitigasi terhadap pelemahan rupiah, mengingat kewajiban hutang luar negeri dengan mata uang asing telah jatuh tempo. Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga perlu segera menerapkan arah kebijakan demi tetap terjaganya daya beli masyarakat dalam situasi pelemahan ekonomi global saat ini. Faktor eksternal, gejolak ekonomi global akibat konflik antar satu negara atau antar benua atau antar golongan yang juga memicu berbagai macam kebijakan moneter baik di Amerika maupun juga di Tiongkok. Kemudian dampak dari pelemahan rupiah ini bisa menimbulkan kontraksi terhadap sektor real, khususnya industri kita yang selama ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Ini yang harus diwaspadai. Karena itu kita mendorong Bank Indonesia bukan hanya menjadikan kenaikan suku bunga sebagai instrumen untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, tapi harus bisa mencari terobosan kebijakan moneter apa yang bisa diambil sehingga menstabilkan rupiah tetapi juga tetap menjaga pergerakan sektor real dan menjaga daya beli masyarakat. Saya agak khawatir akan terjadi pelemahan terhadap pertumbuhan atau laju pertumbuhan ekonomi kita kalau suku bunga akan terus dinaikkan. Nilai tukar dolar Amerika terus mengalami fluktuasi akibat dari penetapan suku bunga acuan jangka panjang sebesar 5% hingga 5,25% oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan sejumlah permasalahan bagi perekonomian Indonesia, mulai dari terjadinya capital outflow atau keluarnya aliran dana asing dari Indonesia, menurunnya nilai tukar rupiah, melemahnya indeks harga saham, hingga surat hutang negara. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk bersinergi menentukan kebijakan fiskal dan moneter sehingga dapat terus menarik investor asing dan menjaga inflasi Indonesia dalam rangka mempertahankan stabilitas perekonomian Indonesia. Bank Indonesia diantaranya telah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia. Ini adalah salah satu untuk menarik mereka untuk menanamkan uangnya di Indonesia supaya menahan capital outflow. Dan yang kedua juga Bank Indonesia sudah juga mengeluarkan mengenai nantinya juga sertifikat Bank Indonesia dalam valuta asing. Terus kemudian juga langkah dari segi fiskal itu adalah tentu dalam hal ini bagaimana kita bisa yang penting adalah menahan inflasi kita. DPR menekankan pemerintah perlu tetap waspada lantaran pada triwulan 4 mulai muncul fenomena-fenomena yang berpotensi memberikan dampak pada perekonomian seperti konflik Palestina-Israel, nilai tukar rupiah pada dolar yang terdepresiasi, hingga fenomena alam El Nino yang disinyalir baru mereda di awal tahun depan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan.
Berdirinya Indonesia hingga saat ini tidak luput dari kepemimpinan presiden-presiden yang ada, yang tentunya memiliki jasa dan kisahnya masing-masing selama masa kepemimpinannya. Terdapat tempat yang menyimpan rupa-rupa sejarah perjalanan presiden di Indonesia. Tempat tersebut yaitu Museum Kepresidenan Balai Kirti. Lalu bagaimana informasi dari Museum Kepresidenan Balai Kirti ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Museum Kepresidenan Balai Kirti di sini juga terletak di Komplek Istana Kepresidenan Bogor ini dimaknai sebagai bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah. Dan tidak hanya itu, museum ini juga berfungsi sebagai wahana kreasi dan edukasi, sehingga pengunjung dapat mengapresiasi dan meneladani prestasi maupun jasa masing-masing presiden bagi bangsa ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak tayangan Museum Kepresidenan Balai Kirti pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Bangsa Indonesia merdeka, Indonesia telah dipimpin oleh 7 presiden. Setiap presiden memiliki jasa dan kisahnya masing-masing yang layak untuk dikenang dalam upayanya memimpin bangsa Indonesia. Untuk itu, kami ajak pemirsa TVR Parlemen berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti. Kepresidenan Balai Kirti yang terletak di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor dimanfaatkan untuk menyimpan rupa-rupa sejarah perjalanan Presiden Indonesia. Dinamakan Balai Kirti karena diambil dari kata kirti yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan yang membawa kemasyhuran. Sehingga bila digabungkan nama Balai Kirti dapat dimaknai sebagai bangunan yang menampung berbagai benda bersejarah, peninggalan perjalanan sejarah kepemimpinan para Presiden Republik Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Gagasan dan hasil karya presiden-presiden merupakan cerminan peradaban suatu bangsa yang harus diteruskan kepada generasi muda dan masyarakat. Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti berfungsi sebagai wahana rekreasi dan edukasi untuk memperoleh informasi dari sajian memorabilia serta visual dari para presiden Indonesia, sehingga pengunjung bisa menghayati
menghormati, mengapresiasi, dan meneladani jejak langkah serta prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing Presiden Republik Indonesia selama masa baktinya. Museum Kepresidenan Balai Kirti memamerkan berbagai koleksi dan informasi penting terkait dengan karya dan prestasi Presiden Republik Indonesia. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti merupakan salah satu unit kerja yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Letak museum berada di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dengan luas area mencapai 3.000 meter persegi. Bagaimana pemirsa TVR Parlemen? Apakah pemirsa tertarik berkunjung ke Museum Kepresidenan Balai Kirti? Yuk kita kenang jasa-jasa dan kisah dari para pemimpin bangsa Indonesia. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda pemirsa sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 8 November 2023 ini. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Sedangkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog dan Dirut PT Reni, dan juga Holding Pangan ID Food beserta anak perusahaan. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih Anda dapat saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Nah pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Saya Bang Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.